takwa loh. Takwa itu kan menjalankan dan menjauhi larangannya. Paling enggak ini ketika seseorang tidur, larangan-larangan Allah benar-benar dijauhi 100%. Ya, sehingga ini yang dimaksud tadi orang alim itu seperti itu. Kita juga seperti itu. Duduk di sini dalam rangka menambah pengetahuan sehingga meningkat status kita dari mupalid, orang yang mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui landasan hukumnya, menuju ke mutabi, begitu mengikuti pendapat orang lain dan kita tahu dasarnya apa, dalilnya apa. Ini terkait dengan fikih tadi ya, yang kedepannya akan setelah kita mempelajari fikih, karena fikih ini tadi pendapat manusia, yang namanya pendapat manusia bisa berbeda-beda sehingga kita terbiasa menghargai pendapat orang lain. Kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena yang namanya pendapat manusia itu bisa benar, bisa salah. Bisa jadi sekarang benar, tapi 10 tahun yang akan datang salah, bisa jadi seperti itu. Sehingga kita tidak boleh merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Kenapa? Yang namanya fikih, pemahaman manusia terhadap sebuah objek, itu tergantung sudut pandangnya. Ketika, ini satu contoh, saya punya HP. Ketika Bapak Ibu melihat HP saya dari depan, ini ukurannya seperti ini, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Ketika kita balik, berbeda enggak? Ukurannya jadi berubah, panjangnya mungkin masih sama, tapi lebarnya berubah. Ketika kita lihat dari sini lagi, berubah enggak? Artinya, ketika seseorang melihat sebuah objek dari sudut pandang yang berbeda, bisa berbeda. Contoh, umpama ada 3 orang buta. Yang satu ini disuruh menggambarkan gajah itu seperti apa sih? Kalau kebetulan yang satu memegang telinganya. Oh, gajah itu lebar seperti kipas. Kira-kira pendapat seperti ini salah enggak? Salah mboten? Enggak. Kenapa? Ya memang real yang mereka rasakan, yang diraba oleh orang buta ini seperti itu. Dan dikatakan ya benar sesuai dengan yang dirasakan. Kalau yang satu mungkin memegang ekornya. Oh, gajah itu kok seperti sapu ya. Oh, nanti di ujung-ujungnya ada rambutnya, ada bulunya. Pendapat seperti ini apakah salah? Enggak, memang mereka menilai gajah dari sudut ekornya. Bisa jadi nanti yang satu memegang tubuhnya, oh gajah itu binatang yang paling besar, yang sangat besar, yang saya rasakan. Karena orang buta nggak bisa melihat. Juga nggak salah. Sehingga kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, orang beristihad, berpikir itu salah pun mendapat pahala. Salah tetap mendapat pahala 1, kalau benar mendapat pahala 2. Dari sinilah kita mengetahui fikih itu seperti itu. Sehingga nanti nggak mudah menyalahkan orang lain, kita terbiasa berbeda pendapat. Karena perbedaan pendapat itu sengaja diciptakan oleh Allah justru untuk memudahkan kita. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Andai kata Allah menghendaki, bisa saja Allah menciptakan umat ini semuanya Islam. Bisa saja mudah bagi Allah. Atau semuanya kaya raya. Bisa saja sangat mudah bagi Allah. Allah Maha Kaya. Atau semuanya alim, semuanya pinter, mudah saja bagi Allah.
Tapi kalau semuanya kaya, kita kepengen bersedekah, repot, nggak ada yang mau menerima. Kalau semuanya pintar, kita kepengen mendapat pahala yang lebih baik daripada sholat 100 rakaat, sulit. Sehingga nggak perlu sekolah, nggak perlu guru, nggak perlu ustadz, nggak perlu kiai, nggak perlu polisi, apik kabeh. Sehingga dengan diciptakannya berbeda-beda ini seharusnya menjadi peluang bagi kita. Satu contoh, dalam kehidupan ini kan ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Seharusnya bagi orang baik, jangan menyalahkan yang tidak baik. Yang tidak baik, inilah sebetulnya sawah ladang saya untuk mencari pahala. Karena kalau semua baik, kita mau ngasih nasihat apa yang mau kita kasihkan? Yang sudah baik. Tapi dengan adanya orang yang berbeda, mungkin ada Islam, ada kafir dan sebagainya, mereka kita jadikan ladang. Jangan kita salahkan. Kenapa? Bisa jadi orang yang kafir suatu saat ketika sudah mendapat hidayah dari Allah, ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, seluruh dosanya dihapus. Nggak punya dosa sama sekali. Bisa juga yang selama ini sekian tahun mengikuti Islam, sholat, bisa jadi suatu saat murtad. Banyak kan kejadian seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, para jemaah, terkait dengan fikih kita harus bisa memahami ketika terjadi perbedaan pendapat, karena kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Sehingga mestinya semakin banyak pendapat, semakin banyak alternatif bagi kita. Contoh, ketika bulan Ramadan, sholat tarawih, ada yang 8 plus 3 witir ya. Ada yang 20 plus 3 witir. Sehingga ketika suatu saat kondisi kita lagi fit, nggak banyak pekerjaan, yes, 23 saja, biar pahalanya lebih banyak tentunya, karena lebih capek, juga lebih banyak rakaatnya. Tapi ketika suatu saat kita lagi sakit umpamanya, atau mungkin lagi capek, sudah saya ikut yang 11 saja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang penting ikhlas, daripada nanti memaksakan diri tapi nggak ikhlas, nggak khusyuk. Imamnya kesuwen, dirasani imamnya, sholat dirasani imam. Ini kan juga nggak baik. Satu contoh lagi terkait dengan najisnya anjing. Ini juga terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut Imam Hanafi, karena ini juga dari satu nas. Nas itu cuma di sini dalam bentuk hadis. Karena kalau di dalam Al-Quran yang namanya anjing ini tidak disebutkan. Dalam Al-Quran yang jelas-jelas diharamkan itu babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Diharamkan kepadamu bangkai, darah, dan daging babi. Jangan dikira nanti, kalau dagingnya yang diharamkan berarti kepalanya enggak, ya. Atau mungkin kekilnya. Ya nanti berpikirnya gini, dagingnya saja yang enak, enggak boleh apalagi yang enggak enak. Dengan tegas kalau babi disebutkan dalam hurrimat. Hurrimat ini menunjukkan bahwa babi itu haram. Haram itu apabila dilaksanakan dosa, bila ditinggalkan dapat pahala. Coba Bapak Ibu perhatikan terkait dengan anjing.
Hadisnya Nabi gini, idza walaghal kalbu ina ahadikum fal yagsilhu sab'a marrat wal yakhtalit ihdahunna biturab. Coba niki terjemahan ngeten. Apabila ada anjing yang menjilati benda-benda milikmu, maka cucilah 7 kali, salah satunya campur dengan debu. Coba, ada enggak dalam terjemah ini tadi yang mengatakan bahwa anjing itu najis? Kan enggak ada kata-kata najis ya kan? Apabila ada anjing yang menjilat benda-benda milikmu, cucilah 7 kali, salah satunya campur dengan debu. Enggak ada kata-kata najis. Karena itu, menurut Imam Hanafi, ya sudah kita laksanakan perintah Allah seperti itu, memang perintah Allah seperti itu. Tapi yang namanya anjing itu tidak najis, karena tidak ada kata-kata najis di situ. Cuma setiap kali benda-benda milik kita dijilat oleh anjing, maka harus dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Tapi di sini tidak menunjukkan bahwa anjing itu najis, karena perintahnya seperti itu ya dilaksanakan seperti itu. Menurut Imam Maliki. Imam Maliki ini juga muridnya Imam Hanafi loh. Nanti Imam Maliki punya murid yang namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid-murid yang namanya Imam Hambali. Coba guru dan murid bisa berbeda pendapat. Tapi mereka saling menghormati, tidak saling menyalahkan. Karena paham yang namanya fikih itu pendapat manusia. Pendapat manusia itu tadi tergantung dari sudut mana orang itu menilai. Menurut Imam Hanafi, Imam Maliki ya, dari hadis tadi, apabila ada anjing yang menjilat. Kenapa pakai kata-kata menjilat? Atau menyentuh, tapi menjilat. Sehingga dari sini menurut Imam Hanafi, yang najis dari anjing itu adalah air liurnya. Karena di lidah itu tempatnya air liur. Ini logis juga. Sehingga menurut Imam Hanafi, karena yang najis air liurnya, kenapa kok disuruh mencuci? Kan pasti nggak kotor, kalau bersih ngapain disuruh mencuci, kan gitu ya kan? Berarti menunjukkan tadi bahwa anjing ini najis, tapi yang najis air liurnya. Yang kembali berbeda lagi, yang najis air liurnya ini menguatkan pendapat gurunya juga. Kalau yang najis adalah air liurnya, maka ketika kering tidak najis. Kenapa kalau kering kita pegang gini ya? Kita pegang gini kira-kira nempel enggak? Enggak. Karena enggak nempel maka tidak najis. Tapi ketika basah, najis. Menurut Imam Hambali. Ini juga logis. Kenapa? Tadi berangkatnya dari kalau enggak kotor enggak mungkin diperintahkan oleh Terus kalau tadi Imam Maliki, karena ada kata-kata menjilat itu pakai ludah. Ludah itu tempat di mana air liur di situ. Berarti tadi yang najis air liurnya. Yang Hambali, kalau air liurnya, kalau basah, najis, kalau kering, tidak. Imam Syafi'i beda lagi. Karena kebiasaan anjing itu menjilat di tubuhnya. Memang benar nggak enggak? Pernah ngawasi itu? Sing
daerah Kunti warta ya wong Islam tapi nginguan asu. Karena kebiasaan anjing menjilati tubuhnya, maka tubuh anjing pun najis. Coba 4 ulama besar yang diakui oleh umat Islam hampir di seluruh dunia, mereka guru dan murid, tapi karena mereka hidup di zaman yang berbeda, hidup di tempat yang berbeda, hidup di dalam situasi dan kondisi yang berbeda, mereka punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi mereka saling menghormati, tidak saling menyalahkan. Kenapa? Sadar betul bahwa yang namanya fikih itu pendapat manusia bisa salah, bisa benar. Karena yang pasti benar adalah apa yang telah disampaikan oleh Allah. Lebih-lebih apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang ayat itu muhkam. Muhkam itu menunjukkan hukumnya jelas sehingga tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun. Contoh ayat yang muhkam yang tidak mungkin bisa ditafsirkan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah mereka 100 kali. Coba, kata 100 kali ini tidak bisa ditafsirkan kemana-mana. 100 ya 100. Cuma mungkin dari segi bahasa yang berbeda. Bahasa Arabnya mungkin mi'ah. Bahasa Indonesia 100. Bahasa ini wong Jawa 900. Mungkin saya ngeduro 100 nama Pak Dola. 100. Tapi sama maksudnya, sehingga di sini tidak mungkin terjadi perbedaan pendapat. Satu contoh gini lah, sholat lah. Sholat kata Rasulullah, selalu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku bilang aku sholat. Terkait dengan jumlah, coba zuhur berapa rakaat? 4. Siapapun apapun alirannya, orang NU 4, orang Muhammadiyah 4, Al-Irsyad 4, ISIS 4, orang HPI 4, orang apalagi Darul Hadis 4. Kenapa? Ini sebuah nas yang muhkam, penunjukan hukumnya jelas sehingga tidak mungkin bisa ditafsirkan lagi. Berbeda dengan ayat-ayat yang mutasyabihat itu memungkinkan masuknya akal ke situ. Contoh tadi yang dalam bentuk hadis tadi terkait dengan anjing, di situ nggak ada kata-kata najis. Sehingga tadi terkait dengan anjing saja muncul 4 pendapat. Terus yang benar yang mana? Ya karena namanya pendapat kita bukan Tuhan, serahkan saja nanti yang menjadi penilainya Allah. Yang penting manusia kita diberi akal sehat, kita sudah berpikir logis sesuai dengan akal sehat kita. Terus kita sebagai orang awam tadi, yang sudah mengikuti pendapat ulama, karena para ulama itu adalah pewaris ilmunya para nabi, al ulama warasatul anbiya. Dan kita juga berusaha tadi tahu landasan hukumnya. Terkait dengan anjing, tadi landasan hukumnya hadis tadi. Idza walagal kalbu ina ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat falyahfadhi ihdahunna biturab.
dari satu nas, satu hadis muncul beberapa pendapat. Mana yang benar, siapa yang benar, yang paling benar, semuanya benar. Karena berpendapat itu sekalipun salah tetap dapat pahala. Suatu saat Rasulullah pernah mengutus dua sahabat berkunjung ke suatu tempat. Ternyata dua sahabat itu dalam perjalanan kemalaman. Karena kemalaman mendirikan tenda di padang pasir. Karena sangat dingin, nggak tahu kenapa dua orang ini sama-sama mimpi basah, orang laki-laki kebetulan yang putus. Yang satu langsung bergulung-gulung di pasir. Berpikir paling kalau orang junub, hadas besar itu kan harus mandi ya kan. Kalau mandi kan seluruh tubuh harus terkena air. Mikirnya ke situ, sehingga dia bergulung-gulung di pasir. Yang satunya cukup tayamum saja. Dua orang ini nggak saling menyalahkan. Kenapa? Nggak tahu bapak aku melakukan mono. Aku benar atau salah nggak ngerti. Yang penting saya sudah berpikir. Ketika suatu saat sudah kembali ke Madinah, dua orang ini lapor kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya kemarin mimpi basah, saya gulung-gulung di pasir. Kata Rasulullah, kamu dapat satu pahala karena kamu sudah berpikir tapi salah. Yang kedua, ya Rasul, saya kemarin tayamum, kamu dapat dua pahala karena kamu sudah berpikir dan benar. Artinya apa? Orang berpendapat saja itu sudah dapat pahala. Sehingga terkait dalam ilmu fikih kita tidak boleh menyalahkan, biarkan Allah yang menjadi hakimnya, biarkan Allah yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita melihat orang berwudu seperti ini, sholat seperti ini, takbirnya seperti ini, nggak perlu menyalahkan. Ya biarkan saja selama mereka punya landasan hukumnya sendiri. Selama apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang diperbuat orang lain tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya kita biarkan saja. Nggak perlu kita salahkan, kita juga nggak perlu apakah kita benar atau salah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin baru mukadimah, nanti pertemuan berikutnya mungkin kita baru ke Syafi'i atau Najah. Harapannya dengan mukadimah ini kita paham terkait dengan fikih, sehingga harapannya karena fikih itu pendapat manusia, manusia itu kebenaran yang disampaikan oleh manusia itu nisbi. Nisbi itu artinya bisa benar, bisa salah. Mungkin di satu waktu bisa benar, di waktu yang lain bisa salah. Sehingga diharapannya tidak merasa paling benar, tidak mengklaim saya lah yang paling benar, yang lainnya salah. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji di malam ini dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dibarengi hidayah dari Allah sehingga menjadi perbendaharaan ilmu kita, sehingga kita bisa bagaimana kita bersikap di tengah-tengah masyarakat yang berbeda ini, dan bagaimana agar perbedaan pendapat itu tetap menjadi rahmat untuk kita semuanya, sehingga semakin menyatukan terutama sesama umat Islam, semakin bersatu, semakin baik, sehingga Islam semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.